Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, kami hadir di sini Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kiranya hamba-Mu berkata-kata sesuai dengan kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Dan kami semua yang mendengar dengan pertolongan Roh Kudus bisa mengerti dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Ya, kita berjumpa kembali. Selamat pagi. Kita bersyukur kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita selalu diingatkan bahwa kita ini selalu dikuatkan dalam Yesus, ya. Karena apa? Karena kita tahu kehidupan ini begitu banyak tantangan, begitu banyak kebohongan, ya, dan berita-berita itu bisa disetel, ya, tergantung siapa yang membuat berita. Karena adanya kebebasan yang sangat-sangat luar biasa dibandingkan zaman dulu. Zaman dulu kita kalau dapat berita nunggu koran, ya, sama berita TV. Sekarang setiap orang bisa jadi pemberita. Ya, di medsos, di TikTok, di Instagram, di Facebook, di WA grup aja bermacam-macam ya. Grup ibu-ibu, grup bapak-bapak, grup jalan, grup ngopi, bukan main. Gosip pertemanan. Nah, kali ini kita diingatkan kembali, ya. Kita diingatkan kembali bahwa kita itu hidup sebagai apa? Sebagai atlet, ya. Dulu kita tahu kita tetap harus disiplin, ya, taat dan tetap berlatih. Itu kalau atlet, ya. Nah, sekarang kita diingatkan lagi, ya, bahwa kehidupan anak-anak Tuhan itu sebagai prajurit. Waduh, prajurit, ya. Jadi kita mesti ingat, kita tuh bertempur setiap hari, ya, melawan kebohongan, melawan tipu muslihat, melawan macam-macam yang menyesatkan kita. Jadi kita harus ingat, ya, setiap langkah kita itu adalah prajurit. Nah, jadi kita tidak lengah, ya. Kita tidak lengah bahwa apapun, setiap pagi kita berdoa, kita keluar rumah, kita sebagai prajurit. Sekarang perlengkapan kita tuh kalau kita keluar, ya, pasti apa? Satu, yang umum, handphone. Ya, kalau nggak ada handphone, balik lagi ambil handphone, ya kan? Nah, itu perlengkapan yang sekunder, ya. Tapi yang kita mau kembali ingatkan, kita itu sebagai prajurit yang digambarkan oleh Rasul Paulus, ya. Kita harus melengkapi diri seperti apa yang Tuhan Rasul Paulus uraikan dalam Efesus 6, ya. Efesus 6 senjata rohani, ya. Nah, ini yang saya bacakan kembali. Ini untuk mengingatkan kita, ya. Efesus 6 ayat 10 sampai 16. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa,
melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di langit. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala hal, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, jadi ini yang dikatakan senjata rohani, ya. Senjata rohani itu nggak satu, harus seluruh, lengkap, ya. Diawali dengan apa? Kalau kita naik mobil duduk di depan, ya, selalu tuh diingatkan, kencangkanlah ikat pinggang, pasanglah safety belt kamu, ya. Terus di pesawat juga selalu fasten your seat belt, kencangkan tali pengaman Anda. Nah, ini gitu juga, ya. Jadi Rasul Paulus juga udah dibilang yang pertama-tama tuh jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirah keadilan. Jadi kalau kita sebagai prajurit, Rasul Paulus ini menggambarkan ini, dia dalam posisi di penjara, ya. Jadi dia ingat benar apa petugas-petugas penjara, prajurit-prajurit yang menjaga penjara itu memakai pakaian lengkap, ya. Yang terutama kalau kita keluar juga kita harus ikat pinggang, kita mesti kencang. Kalau jalan, kalau tanah kita kedodoran aja kan kita nggak bisa jalan cepat, ya. Kita mesti pegang nih jalan kalau kedodoran. Kalau kita punya ikat pinggang, berarti kan kita berdiri tegap, siap. Nah itu, jadi kita harus berikat pinggang kebenaran. Nah itu penting, ya. Jadi yang terutama kembali lagi, ya. Kita harus hidup benar berdasarkan firman Tuhan, ya. Jadi kita percaya bahwa firman Tuhan dan Yesus adalah sumber kebenaran itu sendiri. Itu yang satu-satunya pertama-tama yang harus kita pegang. Bukan kita percaya aja, ya, tapi kita harus bisa memakainya, firman Tuhan itu, untuk kita melawan tipu jahat si iblis, ya. Nah, di Alkitab kan digambarkan bagaimana Yesus mengalami pencobaan di padang gurun, ya. Semua yang dipakai itu firman Tuhan, ya. Yang dicobai apa? Yang dicobai ya kebutuhan rohani, kebutuhan jasmaninya, ya. Setelah dia habis berpuasa, dia lapar, digoda sama si setan untuk merubah batu menjadi roti, ya. Nah, Yesus dalam menghadapi godaan itu, dia memakai firman Tuhan, ya. Itu ada di semuanya itu pencobaan Yesus itu ada 3, ya. Disebutkan berturut-turut dicobai di Matius 4, ya. Di Matius 4 coba kita lihat. Percobaan di padang gurun mengenai roti, mengenai disuruh dia menjatuhkan diri dari atas bukit, dan juga mengenai kekuasaan, ya. Jadi 3 hal yang utama yang sering kita juga dicobai
adalah itu, perut kita lapar, ya, terus kita dicobai untuk jabatan misalnya, ya, kekuasaan, sehingga kita banyak anak-anak Tuhan yang lemah merelakan, ya, pegangannya, kepercayaannya untuk pindah kepada agama yang lain. Nah, itu yang utama, yang sering dihadapi bukan oleh zamannya Yesus saja atau Yesus saja. Sekarang ini tipu-tipu itu tetap berlaku, ya. Tipu-tipu itu nggak jauh beda, sama, ya, sejenis, karena dia tahu kelemahan manusia itu adalah kedagingan, ya. Jadi kita harus selalu waspada bahwa si setan itu selalu menipu kita, bahkan memakai ayat-ayat Alkitab juga. Nah, karena itu kita harus selalu merujuk kepada Alkitab yang kita bawa, yang kita pegang, yang sesuai dengan apa yang tertulis dan Yesus ajarkan. Itulah yang kita perlu untuk pegang selama-lamanya, ya. Di Matius 4, coba kita baca apa itu. Yesus dicobai di padang gurun. Nah, ini satu. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti." Jawab Yesus, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Nah, jadi ya, Yesus menggunakan, kita ini nggak makan aja hidup, enggak, ya kan? Jadi Yesus bisa bertahan menghadapi cobaan itu, ya. Jadi dia bisa memakai firman Allah. Jadi makanya selain kita berikat pinggang kebenaran, kita juga mempunyai pedang roh, ya, yaitu firman Tuhan. Jadi kita bisa menggunakannya itu sesuai tepat pada waktunya, dan itu perlu hikmat, ya. Kita udah belajar hikmat kemarin, ya, bahwa setiap perkataan kita tidak tergesa-gesa dan kita dapat berkata-kata sesuai dengan hikmat Tuhan. Jadi apa yang kita omongin, apa yang kita ucapkan itu berdampak eternal atau kekal, ya. Damai sejahteranya itu kekal. Itulah contoh kalau kita mempunyai hikmat. Kalau kita tidak berhikmat, ya, itu akan timbul perpecahan, ya. Jadi inilah, ya, kita harus tidak hanya defensif, bertahan, ya. Kita tidak hanya bertahan, tapi kita harus memakai firman Tuhan itu untuk menginjili, ya. Jadi sebagai prajurit, ya, bukan hanya defensif, diam aja bertahan, tetapi harus ada berkasut kerelaan memberitakan Injil, ya. Berbaju sirah keadilan. Jadi ini dalam benak kita supaya kita diingatkan, ya, bahwa sebagai prajurit kita harus taat sama komandan kita, siap perang, rela mati, kemudian disiplin, ya. Dalam arti apa? Dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, selain kita nyari duit, ya, kita bekerja, kita tetap harus disiplin. Itu penting. Jadi nggak bisa di skip gitu, nggak bisa. Kita tetap harus disiplin. Minggu kita dikuatkan kembali oleh firman Tuhan, disatukan kembali. Ibaratnya bara-bara kita itu yang berceceran, kita disatukan kembali, bara-bara kita menjadi hangat kayak buffalo. Shalom, ya kan? Maju terus,
pantang mundur. Nah, kalau dengar dulu bersaksi, mantap, ya. Itulah harus sebagai prajurit yang punya semangat, tetap baranya itu menyala terus. Nah, karena itu kita perlu bersekutu. Ya, kalau bara aja sendirian cepet redupnya, ya. Tapi kalau rame-rame, semangat. Amin, ya. Nah, itulah ya. Jadi kita harus selalu ingat kita ini prajurit. Kita ini prajurit berarti kita taat sama komandan kita, sama juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Ya, kita kalau kita renungkan firman Tuhan, kita ini sangat-sangat bersyukur. Karena apa? Karena kita ini udah diubahkan dan diangkat anak, ya, diangkat anak dan diadopsi, diberikan hati yang baru, bukan main itu, ya. Jadi status kita itu sebagai anak. Kalau status kita sebagai anak itu bisa hilang nggak? Enggak. Ya, dan pewaris kerajaan Allah. Ya, walaupun sejelek-jeleknya kita, tetap kita sebagai anak. Itulah yang kita harus pegang. Nah, karena itu, ya, musuh terbesar kita lagi ada di kepala, di pikiran. Nah, kembali kita lihat prajurit, ya. Prajurit itu memakai helm of salvation, ya, ketopong keselamatan. Topong itu helm of salvation. Nah, ini penting, ya. Ini penting menjadi bagian dari untuk menjaga pikiran kita agar kita tidak digoda si iblis mengenai keselamatan. Nah, ya. Jadi keselamatan itu kita dapat secara anugerah. Kan dibilang, ya. Dibilang di Efesus 2, semuanya adalah anugerah. Ya, saya bacakan. Ini penting ini. Ini dasar iman Kristen, ya. Bukan atas usaha kita sendiri, ya. Semuanya adalah anugerah. Kamu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu mentaati penguasa kerajaan-kerajaan angkasa, yaitu roh-roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang tidak taat. Sebenarnya dahulu kita semua juga termasuk di antara mereka ketika kita hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kita. Pada dasarnya kita adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya pada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita, oleh anugerah kamu diselamatkan. Nah, ini yang penting, ya. Oleh anugerah kamu telah diselamatkan. Jadi kita itu diselamatkan bukan kayak agama-agama lain, ya, yang mencari jalan sendiri. Nggak mungkin, nggak bisa kita capai ke sana selain dari Bapa yang mengutus Allahnya yang rela mati untuk kita, ya. Jadi istilahnya itu, begitu kita dengan pertolongan Roh Kudus, ya, kita percaya bahwa Yesus mati untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita,
itu kita dibenarkan. Ya. Nah, ini penting, ini konsep keselamatan. Kita dibenarkan, you are justified by faith. Kita dibenarkan karena iman. Apa itu? Kita dibenarkan karena kita beriman kepada Yesus, di mana Yesus telah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi ada substitusi. Allah Bapa melihat Yesus mengcover dosa-dosa kita, sehingga kita yang dahulu kotor, penuh dengan dosa, ditutupi oleh darah Yesus. Nah, itu you are justified by faith. Jadi seketika kita mengaku percaya, kita dibebaskan dari dosa. Itu yang pertama tuh, ya. Kita begitu kita percaya, jadi ada yang percayanya 2 tahun lalu, ada yang mengaku percaya 3 tahun lalu, ya. Ada yang mungkin baru dibaptis dan mengaku percaya. Seketika itu juga dia dibebaskan dari hukuman dosa. Jadi you are free of penalty of sin. Ya, kita semua nih sebetulnya nanti akan dihakimi. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita telah dibenarkan, you are justified dari itu hukuman. Ya, kita harus pegang. Jadi itu kita harus pegang. Satu, ya, you are kita semua dibebaskan dari hukuman dosa. Hukuman dosa itu apa? Mati, ya kan? Kita dibebaskan dari hukuman dosa, berarti kita bisa hidup kekal bersama Yesus. Ya, dan kita tidak berada di neraka. Artinya apa lagi? Artinya kita selamat. Ya, dibebaskan dari hukuman dosa artinya apa? Selamat. Ya, jadi jangan lagi anak-anak Tuhan diombang-ambing, ya, diombang-ambing bahwa kamu tidak selamat, kamu belum selamat, kamu jelek, kamu orang yang berdosa, ya, enggak. Kan waktu Yesus mati di kayu salib, dibilang tetelestai, it's finished, ya. Jadi dengan kematian Yesus di kayu salib, semua sudah selesai. Hukuman maut dikalahkan. Nah, bagi mereka yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia akan hidup kekal. Ya, nah, jadi itu penting. Jadi arti dari helm keselamatan adalah kita harus memproteksi pikiran kita oleh apa? Oleh pikiran macam-macam. Jangan lagi kita kita ada khotbah atau ada ajaran lain yang mengatakan, "Hai anak-anakku, berjaga-jagalah, kamu belum selamat." Nah, itu kan dasarnya apa? Ya. Nah, kita harus berpegang pada janji firman Tuhan. Nah, janji firman Tuhan kan simple. Ya, kamu harus percaya. Dan percayanya itu dengan pertolongan Roh Kudus. Begitu kita percaya, you are justified by faith, ya kan? Dengan kita punya iman. Nah, setelah kita menjalani proses belajar, mengerti, dan kita dibaptis, kita dilahirkan kembali. Ya, kita dilahirkan kembali sebagai anak Allah. Ya, nah, kita juga mesti ngerti nih. Ya, kalau kita dilahirkan kembali, terus
Kan udah lahir nih, udah lahir baru. Tetap kita masih anak-anak, bener. Tapi bisa nggak diandu, nggak jadi? Kan tadi nyanyinya apa? Tuhan maha besar, Tuhan dahsyat. Masa bisa kita diandu udah lahir nggak jadi? Ya, dengan usaha kita, mana bisa orang kita dilahirkan kembali diberikan Roh Kudus, ya. Jadi sekarang, ya, tadi kan masa lalu, keselamatan itu ada 3. Jadi masa lalu waktu kita percaya, kita dibenarkan. Kalau sekarang, zaman sekarang ini, kita sanctify, disucikan, ya. Pengkudusan itu terjadi sepanjang hidup kita. Gak ada orang yang mengaku sekarang dia kudus, bersih, ya. Sepanjang hidup kita dikuduskan. Artinya apa? Kita selalu dikuatkan dari berbuat dosa. Jadi dulu dosanya setiap mau jalan, kata Bu Flo, mau ngutang kiri kanan, terus habis ngutang mau nembak. Habis nembak, nipu sana lagi, balikin lagi ke sini. Ya itu udah udah nggak bisa berhenti. Nah, sekarang kita punya kekuatan. Amin. Ya, kekuatan namanya. Nah, sekarang kita hidup nih, ya. Tadi itu dari penalty of sin. Ya. Sekarang kita the power of sin, kuasa dosa. Ya. Kita hidup ini sekarang kita lebih berkuasa daripada dosa. Karena apa? Karena ada Roh Kudus di dalam kita. Amin, amin. Kita nggak mengatakan kita sekarang kudus, bersih, enggak. Tapi kita mengatakan kita sekarang ini selalu bertambah kekudusannya. Ya. Bertambah terus, semakin kudus, gitu. Nah, jadi nggak bisa dibilang kita kejeblos sedikit ya kita berdosa, kita bisa berbalik. Oh, ampuni Tuhan kesalahanku ini hari ini, dan kita percaya Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Kita berjanji, ya, aduh Tuhan, aku salah langkah di sini. Kita mengaku dosa kita, dan Tuhan berjanji akan mengampuni kita dan melupakan itu. Ya, itu juga kita bisa pegang janji Tuhan. Ya, Tuhan Maha Adil dan Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Dan dia suruh mengampuni aja 70 kali, apa kalau 77 kali 7. Betapa sanggup gak kita tuh ya, ada orang sama kita berbuat salah terus gitu ya, kita harus ampun terus gitu. Nah, jadi kita percaya Tuhan Maha Kasih, ya. Jadi keselamatan itu bukan sesuatu yang langsung didapat. Benar didapat, kan ada 3 macam tadi. Kita mesti, jadi kenakanlah ketopong keselamatan, pakailah helm keselamatan kamu, ya. Supaya apa? Supaya ini kita melayani dengan tenang, sukacita. Kalau orang yang merasa belum selamat, belum layak, kapan dia mau melayani? Kita harus yakin. Orang kalau tentara kalau diutus perang, mati pun gak apa-apa, ya kan? Apa ada tentara yang diutus perang takut mati? Enggak dong, ya. Takut mati, dia membela dalam doktrinnya, dia membela negara, dia membela bangsanya. Nah, kita gitu juga. Sekali anak Yesus tetap anak Yesus. Ya, sekali selamat tetap selamat mestinya. Karena nggak ada ayat-ayat yang mengatakan Yesus Maha Dahsyat. Tidak ada
kuasa-kuasa di dunia ini yang dapat merebut engkau dari tanganku. Artinya apa? Ya udah, sekali dipegang sama Tuhan Yesus, kita percaya kita di tangannya. Karena itu kita melayani dengan sukacita. Ya, kita terus dikuatkan dalam mengikut Yesus. Ya, ada ayatnya, ya. Ada ayatnya. Jadi kita harus pegang ayat-ayat itu yang kita percaya. Saya bacakan ya beberapa ayat-ayatnya yang mengatakan bahwa kita itu tidak dapat dipisahkan dari tangan Tuhan. Ya. Di Roma 8 kalau nggak salah. Roma 5 dulu kita baca, ya. Roma 5 ayat 9 10, ya. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Nah, itu tadi itu, ya. Jadi kita dibenarkan oleh darahnya. Tadi yang waktu keselamatan kita mengaku percaya, kita pasti akan diselamatkan dari melalui Dia dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah melalui kematian anaknya, lebih-lebih lagi kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti diselamatkan oleh hidupnya. Artinya apa? Yesus kan telah mengalahkan maut. Ya udah, kita juga pasti hidup bersama-sama dengan Dia. Itu proses yang nanti yang ketiga tuh, ya. Jadi ada keselamatan tuh kalau kita mendalami ada 3, ya. Jadi waktu kita percaya, mengaku percaya, kita dibenarkan. Sekarang ini kita hidup, kita percaya Yesus, kita berjalan bersama Yesus, kita working out your salvation, working out, kita mengerjakan keselamatan kita, ya. Artinya ya kita tetap ikut dengan Yesus, kita artinya mengerjakan keselamatan kita sambil kita disucikan. Nah, nanti baru kita glorification, jadi 3, ya. Pada akhir perjalanan kita meninggal, kita dimuliakan tadi itu, ya, dengan kematiannya dan dengan hidupnya. Berarti kita keselamatan kita sempurna, ya, pada akhirnya. Dan itu semua Tuhan yang mengerjakannya di dalam kita. Kita itu dikuatkan. Jadi jangan sampai kita digoda, ya, bahwa kita tuh belum selamat, ya. Sehingga kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri, berusaha dengan hukum Taurat, ya. Artinya apa? Artinya kita mengabaikan anugerah Tuhan. Salah, ya. Jadi keselamatan itu bukan hasil usahamu. Jadi kamu tidak dapat bermegah atas perbuatan kita. Ya, jangan sampai kita jadi, saya mesti berbuat ini, kita nggak bersyukur. Nah, itu melemahkan iman kita. Nah, kita harus percaya bahwa anugerah itu hanya Tuhan yang memberikan, dan tidak ada satupun penguasa-penguasa di dunia ini, malaikat-malaikat, yang dapat memisahkan kita dari tangan Tuhan. Kita mesti pegang itu janji Tuhan. Nah, intinya helm keselamatan itulah maksudnya, supaya kita jangan diombang-ambing, ya. Kita tetap teguh
menjalankan keselamatan itu. Karena itu sekarang kita masih hidup. Dalam bahasa Inggrisnya jelas, ya, work out your salvation. Kalau work for your salvation, jadi kita mengerjakan untuk mendapatkan keselamatan. Ya, jadi di bahasa Inggris jelas. Kalau work for, kita bekerja for money, for apa gitu ya. Jadi kita bekerja untuk mendapatkan uang. Kalau work out, kita menjalani keselamatan itu yang udah kita pegang, yang udah kita peroleh bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang yang turut bekerja dalam diri kita. Karena apa? Karena kita punya Roh Kudus. Roh Tuhan ada dalam kita. Ya. Jadi konsep-konsep ini bukan ajaran baru, tapi memang tertulis di Alkitab. Ya, tapi ada beberapa aliran-aliran, ya, yang berbeda, ya. Tapi tujuannya sama, tapi efeknya beda. Efeknya apa? Bekerjanya jadi selalu was-was, gitu. Sampai karena konsep mainnya beda, ya. Konsep mainnya beda, jadi selalu hati-hati, takut, gitu ya. Atau bisa malah menjerumuskan. Jadi depresi, jadi kesel, jadi murung. Padahal begitu dia mati, sampai juga gue di surga, gitu ya. Jadi sebetulnya nggak perlu diperdebatkan. Yang penting kita melayani dengan sukacita. Ya, jaminan keselamatan itu bukan usaha kita. Itu hanya anugerah dari Allah. Kita hanya bersyukur, bekerja, memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan mempunyai alat untuk defensif juga. Kemudian pikiran kita tenang, damai sejahtera, mengikut Tuhan. Jangan kita mengikut Tuhan, kita nggak jadi damai sejahtera, ya. Jadi itu penting. Dan juga kita dengan konsep ini bahwa keselamatan kita itu gak hilang, bukan license to sin, bukan license untuk berdosa. Nggak ada tuh konsepnya. Ya, kadang-kadang dibalikin, percaya begitu berarti bisa seenaknya berbuat dosa. Enggak. Kita pegang firman Tuhan, kita berjalan dengan Roh Kudus. Kita punya hikmat, kita selalu minta pertolongan Tuhan, dan setiap hari kita dikuduskan. Kita percaya itu. Nah, jadi bukan license to untuk izin berbuat dosa, enggak, ya. Nah, mereka yang punya konsep seperti itu bukan Kristen sejati, ya. Kita bersyukur, kita diberikan roh hikmat, kita diberikan Roh Kudus, sehingga kita bisa tetap berjalan di jalan yang benar sampai garis finish. Sebagai atlet, ya, dan juga sebagai prajurit, kita taat kepada Juru Selamat kita taat kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ya. Jadi banyak ayat-ayat yang menguatkan, ya, banyak ayat-ayat yang menguatkan. Nah, tadi kan udah kita baca Roma 8 ayat 1 sampai 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, ini yang tadi itu, penalty of sin. Kita sudah dibebaskan dari hukum dosa. Kemudian di Yohanes 10, 27-28. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku.
Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ini kan janji Tuhan. Ya, dan mereka aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, ya ini kita harus pegang. Itulah fungsinya helm keselamatan. Kita harus mengerti konsep keselamatan dalam Yesus. Sekali kita anak Allah, tetap selamanya kita anak Allah. Ya. Kemudian 1 Yohanes 5 ayat 10 sampai 11. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Jadi barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya, yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi banyak ayat-ayat Alkitab yang mendukung konsep kita memakai helm keselamatan dalam peran kita sebagai prajurit, ya, untuk menangkis serangan-serangan yang meragukan, yang membuat kita bimbang. Kan fungsinya helm apa di dalam mengendarai sepeda motor aja untuk menjaga memproteksi kita supaya kita tidak cedera, ya, dan terutama tidak mati. Nah, di sini memproteksi mindset kita supaya kita tidak diselewengkan, diragukan arti keselamatan kita. Nah, ini lagi. Semua Roma 8 ayat 14-17. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Jika kita adalah anak, maka kita adalah juga ahli waris tadi itu. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah dan yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan dengan Dia. Ya, jadi itulah pengertian-pengertian, ya, mengenai helm keselamatan. Kalau tanpa helm, kita percuma jadi prajurit. Kita pasti akan kalah. Karena itu ditekankan, proteksilah pikiran kita. Ya, sekuat apapun, kalau pikiran kita lemah, udah letoy, badan udah lemes. Ya, walaupun dia kurus, tapi pikirannya kuat, yakin ia akan maju terus. Ya, dan terpancar dari sukacitanya itu, ya, dalam melayani, dalam semangatnya, dalam segala apapun. Ya, jadi ini penting karena banyak si jahat, ya, yang juga memakai ayat-ayat Alkitab yang membuat kita menjadi ragu-ragu, yang membuat iman kita menjadi lemah. Ya, kita harus kuat dalam Yesus. Kita kuat dalam Tuhan, kita mau melayani Dia, dan kita adalah prajurit yang setia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, firman yang singkat ini Tuhan mengingatkan kembali Tuhan akan kasih karunia Tuhan kepada kami semua orang-orang berdosa, dan kami telah diselamatkan, diadopsi menjadi anak-anak Allah, dan kami percaya tangan-Mu begitu kuat Tuhan, dan tidak satupun
penguasa-penguasa di dunia, malaikat-malaikat, ataupun kuasa apapun yang dapat merebut kami dari tangan Engkau Tuhan.